saat ikhtiarmu karena Allah Ta'ala atau karena lillah, jangan berhenti karena manusia. Panti Asuhan Darul Khaldi, sederhana adalah kata yang paling indah untuk menggambarkan tempat ini. Tiangnya kokoh oleh niat dan tempat yang dibangun serta dirawat oleh ketulusan. Tempat ini berdiri bukan oleh sosok agamis yang memiliki ilmu agama sejak dini, melainkan oleh peran seorang mualaf yang mengganti tato di tubuhnya dengan sebuah niat tulus, tidak untuk sembuh sendiri dari dunia kelam, tetapi membangun tempat pulang untuk orang-orang yang juga ingin sembuh. Seperti banyak perjalanan hebat yang Allah hadiahkan untuk sebuah niat baik. Tempat ini juga dibangun dengan langkah yang penuh keringat, dengan doa dan dukungan menjadi sorakan semangat untuk mereka. Jadi saya dari Semarang ya, dari Semarang. Saya lahir 14 November 1977. Saya dari keluarga non-muslim ya, jadi sampai sekarang keluarga masih Kristen gitu. Jadi keluarga besar saya dari Semarang, cuma ibu asli Kulon Progo, bapak Salatiga. Ya, alhamdulillah saya sekarang tinggal di Jogja. Ya, jadi Darul Khaldi itu alhamdulillah sekarang sudah 10 tahun ya. Jadi saya dulu merintis 2013 ya di rumah mertua, terus alhamdulillah sekarang sudah ada tempat ya yang bisa ditempati kita sama santri-santri. Ya, jadi waktu itu saya nikah terus akhirnya pas sebelum nikah itu saya jadi preman di kampung, terus nikah akhirnya saya kerja di DC ya, hampir kita kira-kira 8 tahun lah kerja di DC itu. Terus akhirnya ya mikir capek, jenuh, terus keras juga, jenuh dalam konteks dunia ya, kerja setiap hari jadi DC, muter-muter, kadang-kadang juga emosi, kadang-kadang kelahi juga ya, bentak-bentak ya, akhirnya capek, terus ya pengen hidup normal seperti manusia biasa. Saya jualan soto di kota Jogja, di sekitar Deresan ya. Nah, terus di saat jualan soto itu kita bertemu teman-teman yang, karena memang waktu itu saya kosnya itu dekat masjid ya, jadi alhamdulillah banyak teman-teman dakwah gitu, jadi kita lebih fokus ya, di sana. Nah, muncullah ide-ide itu. Alhamdulillah, di situ saya di kos-kosan gambar panti ya gitu. Akhirnya ya setahun lebih lah, alhamdulillah setahun 2 bulan, alhamdulillah akhirnya bisa tercapai mimpinya itu. Alhamdulillah awalnya memang di rumah mertua itu. Membuat panti itu sebenarnya hanya ide biasa, artinya ya tidak spektakuler. Nah, kita gambar di tembok kos-kosan, jadi setiap hari itu kita lihat, kita baca, kita doain ya, karena kita gambar di sana ya. Alhamdulillah ya, atas izin Allah Ta'ala dipermudah ya awalnya setelah keluar atau tidak jualan soto ya kita merintisnya di rumah mertua gitu, jadi anak-anak santri tidurnya di rumah mertua dulu. Waktu itu saya juga nggak tahu artinya gimana cari santrinya, juga nggak tahu, makanya kita nggak mencari, tapi kita punya keyakinan, artinya di saat ada kuburan
dia nggak punya marketing pasti akan penuh juga. Artinya kita punya keyakinan semuanya itu berpasang-pasangan. Makanya kita tidak mencari pun alhamdulillah didatangkan. Seperti itu. Keinginan orang tua untuk kalau udah lulus SD terus disuruh mondok gitu, terus orang tua dulu bingung juga mau mondok di mana. Terus ada temannya Pak Pri yang rumahnya di Wonosobo, terus ngasih info ke ibu saya, terus direkomendasiin di sini gitu. Saya dulu masuk di panti asuhan ini sejak lulus SD, setelah itu di panti ini dari kelas 1 SMP, berarti sekitar umur 13 tahun saya di sini, dan sekarang sampai udah kuliah semester 4, berarti total 8 tahun saya di sini. Sekarang kuliah di UIN Sunan Kalijaga semester 4, jurusan Hukum Keluarga Islam. Ya, di sini saya cukup senang, terus juga dapat banyak pengalaman, terutama pengalaman tentang hidup juga, terus ada pelajaran ngaji juga, dan ada pelajaran untuk berbisnis biar kita lebih mandiri ke depannya. Ya kalau ditanya capek sih capek gitu, apalagi saya disambi kuliah, berangkat pagi pulang sore, soalnya kalau mau ada pergantian jam gitu kan, kalau mau pulang kan juga jauh, jadi sekalian aja nunggu di sana gitu. Jadi kalau ditanya capek sih capek, tapi ya gimana caranya lah biar kita bisa membagi waktu itu biar kita juga enak, yang kegiatan di sini juga enak gitu. Ya kalau semisal kita berangkat jam 10 gitu, masih agak siang dikit gitu, ya ngasih makan kambing dulu, terus bantu-bantu pekerjaan di sini dulu, itu baru nanti kuliah gitu. Terus nanti pulang kuliah ini, nanti habis maghrib gitu kegiatan lagi di sini. Ya sebagai contoh ada kambing, terus ada koi, terus ada ayam, ada ini bonsai. Nah, itu kan untuk melatih kemandirian anak-anak gitu. Kalau pertama saya kesini dulu kan, saya kesini kan juga bukan keinginan saya, kan keinginan orang tua juga. Saya pertama dulu itu nggak betah di sini. Dari setahun itu pengen pulang, terus akhirnya pas pertama awal di sini ngomong sama orang tua, bilang di sini cuma 3 tahun aja gitu. Terus setelah udah 1 tahun itu udah pengen pulang, nggak 1 tahun awal, tahun-tahun pertama itu kan rasanya nggak betah gitu. Terus lama-lama ya udah dibiasain, terus sampai lulus SMP ditanyain jadi pulang atau enggak. Nah terus saya mikir juga kalau di rumah juga nanti malah jadi anak yang nggak bener, nyusahin orang tua gitu. Terus ya udah saya tak lanjut aja sampai ke SMA. Setelah SMA ditanya lagi mau pulang atau enggak, terus sama Pak Pri juga ditawarin untuk kuliah. Terus kalau saya juga mikir kalau misalnya di rumah orang tua saya juga belum mampu untuk membiayai kuliah, kan juga kuliah kan katanya mahal gitu. Terus belum juga uang bulanannya kalau semisal ngekos gitu, atau untuk uang makan, uang apa gitu. Saya mikir orang tua saya juga belum tentu mampu gitu. Terus saya mikir ya udahlah saya tak lanjut di sini gitu. Susah seneng ya udah dirasain aja gitu. Ria kan orang-orang di sana tuh pergaulannya gitu lah, ya ikut-ikut teman, lama-lama ya terpengaruh lah. Terus sama kakak diarahin ke sini. Habis lulus kelas 3 SMP tuh belum lulus lah, disuruh pindah ke sini. Tuh.
Itu asalnya dari keluarga sih, disuruh sana mondok aja daripada di sini gitu. Nanti malah pada ikut-ikutan temannya. Terus itu dulu taunya dari kakak. Kakak kan ada yang di Jogja. Terus sama kakak yang di Riau dianterin ke sini. Itu dulu sempat kerja di Mbah Cari. Ada tempe Mbah Cari yang Jalan Palagan. Ya, bagi waktu yang nggak masalah bagi saya. Sama aja kerja sama enggak tuh sama aja. Nek bagi saya. Soalnya saya nggak kerja di sini juga saya ada kegiatan gitu. Jadi nggak ada masalah. Nek bagi-bagi waktu ya alhamdulillah bisa. Maksudnya nggak ada masalah lah kalau masalah waktu. Ya saya dapat ilmu apa? Keyakinan gitulah. Ilmu tauhidnya kan dapat dari abahnya sendiri. Ya tentang kayak wirausaha itu kan ada juga Apostato gitu, itu kan dulu yang megang saya sama bapaknya, nggak ada bapaknya saya yang megang gitu. Ada ternak koi itu buat ngelatih mentalnya buat ke depan gitu, nek udah keluar dari sini. Sama anak-anak lain juga kayak gitu. Pengalamannya ya alhamdulillah pernah diumrohin gitu tahun 2020 dulu. Sendiri saya. Ini dari abahnya sendiri gitu. Saya sendiri pengennya ya nggak tahu juga sih, pengennya pulang besok membantu orang tua gitu, tapi kan nggak tahu nanti kedepannya gimana. Terus abahnya juga pernah ngomong besok kamu di sini tak buatin rumah, ya kan saya kan udah tua tuh, nggak tahu nanti sampai umur berapa gitu, nanti mana tahu kamu nanti mau ngelanjut sini gitu. Kalau istri untuk bicara panti totalitas dalam support saya masak, dalam support saya berpikir ya. Tapi saya pernah ada cerita, bukan panti ya, saya pernah ada cerita. Waktu saya jadi di situ mau keluar, saya sempat kredit mobil, terus akhirnya saya jual mobilnya. Tapi nggak laku-laku sampai titik dimana mau ngangsur, artinya jatuh tempo. Saya bingung itu, ya bingung, mobil di Semarang, saya tinggal di sini, ya bingung. Terus istri bilang, katanya kalau sedekah yang dicintai itu langsung dibalas, katanya. Istri saya bilang gitu. Saya bilang juga ya ceritanya kayak gitu, tapi saya nggak tahu gitu. Waktu itu kita sudah bersedekah dan rutin kita bersedekah. Ya, tapi saya nggak tahu, saya bilang gitu. Ternyata paginya istri bilang gini, yuk ikut antar saya ke Prambanan gitu. Antar ke Prambanan. Ternyata istri ngajak saya ke pasar Prambanan. Ya, ternyata istri mau jual kalungnya, gelangnya, cincinnya gitu. Kita ada sedekah Jumat berbagi, jadi setiap Jumat nasi buat masjid gitu. Alhamdulillah sudah berjalan hampir mau 3 tahun ya. Nah, jadi setiap Jumat saya sama istri membuat nasi buat masjid gitu sama minumnya. Nanti kita yang ngirim anak-anak ke masjid gitu. Ya, jadi kita tidak hanya menerima, tapi kita juga menyalurkan juga untuk, dan harapannya juga anak-anak bisa nyontoh dengan kegiatan itu seperti itu. Sebenarnya suka dukanya untuk mengajar itu ya banyak sekali. Dikala kadang-kadang terbentur dengan kegiatan, terbentur dengan anak yang bandel, terus istimewanya sih anak-anak itu selalu kompak sebenarnya.
Dalam acara maulid contohnya itu kompak sekali. Di acara Khatmil Quran itu kompak sekali. Ya kadang yang namanya anak-anak mau gimana lagi, kita mau keras juga karena anak emutung ya. Jadi ya kita ngalir aja dengan kegiatan, yang penting diisi dengan kegiatan yang positif. Sebenarnya dulu awal mulanya saya kesini itu diajak temen ngopi-ngopi bareng, terus saya bilang ke abahnya bahwa saya tidak mau ngajar. Awal mulanya benar-benar saya tidak mau ngajar, jadi kesini akad saya dulu teman ngopi. Tapi lambat laun saya sowan ke guru saya, ke abah saya didhawuhi untuk mengajar, dan alhamdulillah selang seminggu dari dawuh guru saya itu, Pak Prianggono dawuhi juga untuk ngaji ke anak-anak. Jadi dari situ awal mulanya saya mengajar. Kalau menurut saya sosok Pak Prianggono itu ya luar biasa sekali. Kenapa saya bilang luar biasa? Dengan kondisi keadaan yang serba apa adanya, terus beliaunya ikhlas mendidik anak-anak, menyekolahkan anak-anak, walaupun dengan dulunya beliau mantan seorang preman, seorang debt collector. Jadi beliau menurut saya luar biasa sekali, dan untuk ilmu ketauhidannya luar biasa. Walaupun bahasanya masuk Islam belum lama, tapi luar biasa bagi seorang mu'alaf yang baru beberapa tahun. Sebenarnya kendala tidak ada sih, artinya ya hanya mindset aja. Artinya di saat kita jauh dari teman-teman yang dulu, atau kita bisa dikatakan sok soleh atau apa, atau memang kita dijauhi, atau kita yang menjauhi karena kita pengen sesuatu yang baru, artinya dunia yang tidak gemerlap malam atau tidak dalam konteks narkoba. Nah, kita ujiannya cuma itu, artinya ya tergantung mindset kita. Kalau anggap itu kita biasa-biasa aja, ya itu ya normal. Tapi kalau kita punya pemikiran malu, ninggalin temen itu sedih, ya kita ya mumet juga. Tapi saya mikir biasa-biasa aja sih. Ya tetap ada resiko-resiko ya, resiko-resiko karena kita memilih pilihan, ya pasti akan ada risiko. Tapi ya insya Allah dan alhamdulillah juga resiko itu ya lancar ya, artinya bisa kita lewati. Ya, di sini ruang hapus tato ya. Jadi kalau teman-teman yang mau hapus tato, ini tempatnya, ini mesinnya, kursinya, ini juga bisa kursi depan tempat tunggu. Nah, kita ada 2 mesin ya. Ya, jadi di sini lah. Nah, kita pakai mesin standar dokter, jadi pakai mesin laser seperti itu. Jadi aman, memang standarnya dokter di sini. Nah, kita juga dulu di training dulu, jadi insya Allah aman. Ya, jadi saya melihat, saya pribadi juga bertato ya, artinya nggak problem dalam artian kalau kita tidak bisa menghapus ya bermasalah. Tetapi tahun-tahun 2019, 2018, 2020 sebelum corona itu dan sampai sekarang, tapi awal-awal 2018 itu ada namanya hapus tato keliling ya, dari Jakarta terus menuju kota-kota besar.
Nah, di sana ada program gratis tapi setoran hafalan Quran. Nah, ya saya melihat itu bagus dan saya juga senang ada program itu. Tapi di perjalanannya saya melihat ada area yang masih belum dimasuki sama teman-teman itu. Area apa tuh? Area yang teman-teman tidak bisa baca Quran, tidak bisa menghafal Quran, ya, anak-anak jalanan atau apalah ya. Di situ saya melihat ini ada ruang kosong yang belum nyampe itu teman-teman itu. Makanya saya buat ini, harapannya teman-teman yang yang tidak bisa baca Quran, yang tidak bisa menghafal Quran, bisa di sini ya. Kita juga menerima juga non Muslim. Jadi lintas agama juga kita terima, karena di saat kita tidak bisa ketemu sama mereka atau kita tidak bisa ngobrol sama mereka, berarti ruang dakwah kita kan kosong ya. Makanya dengan adanya tanpa syarat ya, hapus status tanpa syarat itu artinya ya kalangan apapun bisa masuk di sini. Nah, di situ kita bisa berkomunikasi sama mereka. Nah, di situ nanti kita akan ada dakwah ya, di saat kita bisa komunikasi itu. Di arahnya seperti itu sih. Jadi saya hanya membuat ruang kosong yang dari teman-teman hapus tato pakai setoran Quran, hafalan Quran itu ada area yang tidak bisa dijangkau. Makanya saya menjangkau itu, saya masuk ke area itu dengan membuat program hapus tato itu. Kalau pengalaman ya dari semua kalangan ya, artinya dari lintas agama, lintas sosial ya, bisa yang datang juga ke sini pakai pajero juga ada, dari anak gelandangan juga ada, dari orang miskin menengah ke atas ya, dari anak-anak sekolah ya sampai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, jadi dari keluarga sampai anak-anak sekolah sampai anak pang ya, anak jalanan, semua kalangan artinya. Tapi kalau kenangan ya yang lucu-lucu ya, kalau yang lucu-lucu itu kadang-kadang ada seorang istri ya diantar suaminya hapus tato di sini, tapi nama pacarnya zaman dulu seperti itu. Jadi itu kadang-kadang saya yang geli ya, tapi saya senang, artinya suaminya punya kekuatan untuk nganter ya, seperti artinya untuk kebaikan di masa depan suaminya mau nganter gitu. Kalau anak-anak biasanya ya ngantar orang tuanya ya, seperti itu. Jadi ada yang mau nikah, ada yang mau kerja, ada yang mau jadi tentara, polisi, habis di sini ya. Jadi banyak kalangan. Jadi kita punya harapan, kita sekarang lagi pembebasan tanah ya. Harapannya dari Kolbi besok saya meninggal pun masih ada. Nah, di saat saya melihat itu, makanya saya melihat di luar, apa toh yang membuat ini panti atau pondok masih ada? Ternyata sekolahan. Nah, makanya dengan pembebasan tanah ini harapannya bisa ke depan bisa jadi sekolahan atau jadi pondok. Artinya masih ada aktivitas belajar mengajar. Nah, mungkin di saat saya meninggal besok aktivitas belajar mengajar itu masih ada. Ya, jadi Darul Kolbinya harapannya juga masih ada. Mungkin nanti kalau ada tanah lagi mungkin kita bisa buat masjid atau buat tempat buat pemakaman. Jadi mungkin bisa masyarakat bisa juga untuk kalau meninggal bisa dikubur di tempat yang kita punya, harapannya seperti itu sih. Jadi ya caranya biar masih ada ya, salah satunya kita ikhtiar pengen buat sekolahan atau buat pondok gitu, biar terus berjalan ya. Karena kalau kita tidak ada, saya nggak ada, takutnya ini nggak berjalan. Artinya ya karena hanya bangunan-bangunan rumah aja, tapi kalau ada sekolahan harapannya aktivitas itu tetap berjalan ya. Seperti itu Mas ya, makanya mohon doanya buat semuanya yang melihat ini. Harapannya kita tidak tahu doa siapa yang dikabulkan, harapannya doa teman-teman semua yang melihat ini. Bicara panti itu kegiatan yang non profit ya. Satu, bicara dakwah, artinya kalau bicara dakwah berarti banyak ujian ya. Makanya pesan saya, kalau memang melakukan kegiatan panti itu karena Allah Ta'ala atau bicara karena lillah, jangan berhenti karena manusia ya. Karena manusia kerjaannya mencemooh, mengkritik. Harapannya apa? Kita tidak melakukan kebaikan
Makanya kalau memang sudah bicara lillah, jangan berhenti karena manusia, tetap semangat ya. Gitu. Makasih.